Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif, NIM 180201667. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang makalah saya yang berjudul Pembunuhan Begal oleh Siswa dalam Perspektif Islam dan HAM. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu bermula pada tanggal 8 September 2019 yang terjadi di Kota Malang. Pada waktu itu malam hari, keduanya yaitu cewek dan cowok mau pulang ke rumah. Tiba-tiba ada dua orang yang menghampiri mereka dan memaksa merampas semua harta benda mereka dan ingin memperkosa si cewek tersebut. Lalu si cowok atau seorang siswa tersebut tanpa pikir panjang langsung mengambil peso yang ada di jok motornya dan langsung membunuh atau melawan si begal tersebut dengan peso tersebut, dan akhirnya dua orang begal tersebut mati semua. Langsung saja dalam pembahasan dalam perspektif HAM atau hak asasi manusia, yaitu dijelaskan pada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi tidak pidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Tentang pasal 49 ayat 1 KUHP itu, Susilo berkomentar antara lain bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela diri sendiri. Yang kedua yaitu pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan, kesusilaan, barang sendiri atau barang berharga, dan orang lain. Yang ketiga yaitu harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Dalam arti lain yaitu pada saat itu atau pada saat yang kejadian bersamaan, orang tersebut merasa sangat terancam dan mau tidak mau melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi diri sendiri atau kehormatan atau kesusilaan orang lain atau maupun diri sendiri. Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa surat Al-Maidah ayat 33 berbunyi innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan ayyuqtalu ayyusalabu au taqatta'a aydihim warjulahum min khilafin au yungfau minal ard dzalika lahum izun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau bisa dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal baik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Dalam surat itu bahwa unsur-unsur dan bentuk-bentuk hukuman hirobah ada 4, yaitu yang pertama keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, tetapi pelakunya tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, maka hukumannya adalah pengasingan diri atau diasingkan di negara lain. Yang kedua itu keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya adalah potong tangan kanan atau tangan kiri si pelaku. Yang ketiga yaitu keluar untuk mengambil harta, kemudian pelakunya hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah dibunuh kembali. Yang keempat yaitu keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Dari penjelasan keduanya yaitu menurut perspektif Islam dan HAM, maka
maka hukuman yang ditimpa oleh siswa tersebut seharusnya yaitu sanksi itu berlaku pada kasus ini yaitu pasal 49 ayat 1 KUHP. Tapi hakim memutuskan bahwa kasus itu dijatuhkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kita merujuk ke kronologi yang seutuhnya dari paparan saksi-saksi, yaitu bahwa yang dimaksud jok yang dimaksud peso yang ada di jok itu bekas hasil kerja kelompok di sekolah, dan dia tidak berniat untuk memang membawa peso tersebut untuk membunuh. Cuman peso tersebut ada di jok untuk bekas dari kerja sekolah yang ada di sekolah. Dan pada saat begal itu datang mengancam, ingin merampas, terus ingin memperkosa teman ceweknya, maka tanpa pikir panjang siswa tersebut ingin melindungi dirinya dan orang lain, maka dia menggunakan pisau itu untuk membunuh begal itu. Jadi kesimpulan hakim itu salah, dan yang benar tidak dihukum seumur hidup, tetapi dijatuhkan pasal 49 ayat 1 tentang perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan di sini siswa tidak dihukum sama sekali. Begitu. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat, dan kritik saran saya sangat perlukan. Untuk itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.